Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Fungsi Nilai-Nilai Sosial Budaya Maritim bagi Tatanan Berkehidupan Bersama. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video presentasi kali ini. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Niristanti Datu Tasik, yang kedua saya sendiri Riangga Putra Saldi, dan yang ketiga Winda Betrianti, dan yang terakhir Saskia. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama interaksi antar kelompok masyarakat bangsa-bangsa maritim, yang kedua ada masyarakat bangsa maritim, yang ketiga identitas maritim nasional, dan yang keempat ada diplomasi maritim. Baik, saya akan menjelaskan mengenai interaksi antar kelompok masyarakat bangsa-bangsa maritim di dunia lainnya. Menurut KBBI, interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Interaksi sosial merupakan salah satu proses sosial. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, bahkan pertikaian. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebutkan sampai saat ini Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, yang diantaranya Thailand, India, Malaysia, Vietnam, Palau, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, dan Filipina. Dari semua negara tersebut, pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan 18 perjanjian batas maritim untuk laut, wilayah maupun perairan. Secara internasional, Indonesia berada di posisi strategis, terutama dalam bidang ekonomi. Laut merupakan media pemersatu karena melalui laut, orang dari berbagai bangsa melakukan interaksi dengan berbagai macam aktivitas. Melalui laut, orang dari berbagai bangsa menjalankan aktivitas perekonomian melalui jasa pelayaran antar benua atau antar pulau. Sejak awal tarik Masehi, Laut Nusantara telah diramaikan oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Dengan sarana transportasi air itu, komoditi perdagangan dibawa dari satu tempat ke tempat lain untuk diperdagangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat bangsa maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang merupakan luas daratannya yaitu lebih luas daripada luas lautannya. Bahkan Indonesia termaksud negara dengan luas laut terluas di dunia. Maka tak heran jika Indonesia disebut negara maritim karena memang di Indonesia terpampang luas lautnya. Berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang berada di negara maritim, tidak sedikit juga pengetahuan yang berkurang sebagai salah satu pemicu terkendalanya pemanfaatan alam seperti yang kita rasakan saat ini. Ada pula masyarakat yang memanfaatkan tanpa mementingkan kedepannya, dan ada banyak lagi. Pola pikir seperti inilah yang harus diperbaiki agar alam dapat terkelola dengan baik. Begitupun dengan hubungan kemaritiman antar Indonesia dengan masyarakat maritim internasional harus dilandaskan atas kesadaran. Salah satu contoh yang menjadi hubungan masyarakat maritim Indonesia dengan masyarakat maritim internasional yang terjadi antar Indonesia dengan Amerika Serikat. Sebagian dari kemitraan strategis Amerika Serikat Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia melakukan berbagai kerjasama di bidang maritim yang akan mendukung kepentingan kedua negara, melindungi kelautan, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Pada tanggal 24 Oktober 2015, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman kerjasama bidang maritim, Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation. Lembar fakta ini memberikan rincian lebih lanjut terkait sejumlah
prakarsa utama di bidang maritim antar Amerika Serikat dan Indonesia. Di antaranya, melindungi masyarakat pesisir dan perikanan, memerangi pencurian ikan, memperluas kerjasama IPTEK bidang kelautan, meningkatkan keamanan laut dan pelabuhan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan, membantu korban kerja paksa dalam industri makanan laut dan mendorong keadilan, serta membantu melindungi pergerakan migrasi tidak teratur. Baik, saya akan menjelaskan mengenai identitas maritim nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan dan termasuk negara yang memiliki luas perairan terbesar sehingga menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Hal tersebut memberikan jalan untuk menjadikan pusat poros maritim dunia. Karena gagasan poros maritim dunia, Presiden Jokowi juga bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, makmur, melalui pengambilan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan maritim, dan keamanan maritim, serta memberdayakan sumber daya maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Presiden Jokowi pertama kali menjabarkan 5 pilar utama poros maritim dunia dalam forum internasional pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Myanmar. Guna merealisasikan 5 pilar utama poros maritim dunia tersebut, Indonesia merancang kebijakan maritim Indonesia dengan rancangan yang tertata dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam penjelasan agenda poros maritim dunia yang dilakukan dalam kunjungan ke mancanegara, Indonesia mendapat respon yang sangat baik dari negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara ASEAN yang ingin membangun mitra kerjasama dalam sektor maritim. Karena tidak menutup kemungkinan membangun mitra kerjasama dan mempercepat laju poros maritim dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diplomasi maritim. Maritim bagi tatanan kehidupan bersama, salah satunya yaitu membuka diri dengan diplomasi kerjasama pembangunan, khususnya bidang kemaritiman dengan masyarakat bangsa-bangsa maritim lainnya. Diplomasi maritim merupakan sokol guru politik luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi maritim, kebijakan luar negeri perlu diabdikan dan ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional sesuai dengan Trisakti. Salah satu tujuan dari pentingnya diplomasi maritim adalah untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Laut Indonesia dengan 10 negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Penyelesaian persoalan perbatasan menjadi sangat penting karena berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan integritas kedaulatan wilayah Indonesia. Diplomasi maritim juga ditujukan untuk menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan atau kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE. Kemudian, secara umum diplomasi merupakan manajemen dalam hubungan antar negara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional sebagai pelaksanaan dari politik luar negerinya. Secara sederhana, diplomasi maritim merupakan manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim. Menurut Mire, diplomasi maritim tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Tetapi diplomasi juga merupakan penggunaan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antar negara. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan visi poros maritim dunia sebagai upaya penjauhantahan geostrategis Indonesia yang berangkat dari upaya pemanfaatan aset-aset kelautan Indonesia, baik secara ekonomis dan strategis. Diplomasi maritim Indonesia dalam upaya mewujudkan visinya menjadi poros maritim dunia adalah bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan kemaritiman di negara tetangga, seperti masalah batas laut dan pembatasan ZEE.
Di tahun 2015, Indonesia berhasil mendorong pembentukan 2 forum. Pertama, Forum RI Malaysia tentang Konferensi Teknologi Delimitasi Maritim. Hasil pada Forum RI Malaysia, pertemuan menyepakati pengangkatan utusan khusus mempercepat penyelesaian masalah batas laut dan perbatasan, melihat persoalan perbatasan yang rumit antara kedua negara ini. Kedua, tentang Forum Indonesia-Vietnam untuk menentukan batas-batas zona ekonomi eksklusif. Di berbagai pertemuan teknis diadakan dan hasilnya menunjukkan adanya indikasi perubahan sikap Vietnam untuk menjadikan penyelesaian penetapan batas ZEE sebagai prioritas dalam kerangka kemitraan strategis Vietnam. Selain itu, Vietnam juga setuju untuk didasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982, penarikan dan penetapan garis batas zona ekonomi eksklusif. Pemerintah Indonesia juga telah mempromosikan berbagai kesepakatan perundingan. Menurut laporan kinerja Dirjen Kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki 44 rancangan perjanjian prestasi bidang diplomasi maritim, politik, keamanan, dan perbatasan Indonesia sepanjang tahun 2017. Salah satunya yaitu adanya usulan Indonesia untuk membuka jalur konektivitas maritim dengan Filipina. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan Senior Officials Meeting atau SOM ke-25 di antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East ASEAN Growth Area atau BIMP EAGA dan Minister Meeting ke-20 BIMP EAGA di Puerto Princesa, Palawan, Filipina pada 2016. Hasilnya adalah Indonesia dan Filipina berhasil menyepakati pembukaan jalur konektivitas laut Bitung Davao. Selain itu, Indonesia juga mendorong untuk mengaktifkan forum trilateral bersama Malaysia dan Filipina sebagai tindak lanjut dari Trilateral Cooperative Arrangement Indonesia, Malaysia, Filipina yang disepakati pada 2016. Diplomasi maritim juga telah terjadi sejak zaman Kerajaan Maritim Nusantara. Misalnya di zaman Kerajaan Maritim Nusantara, Raja Goa Makassar telah mengirim duta-duta besarnya ke Cina, Siam, India, Filipina, dan lain-lain. Dalam rangka mempromosikan Kerajaan Maritim Goa Makassar, khususnya Benteng Sombaopu, sebagai kota pelabuhan transito internasional di kawasan Timur Nusantara. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Salah satu contoh yang menjadi hubungan masyarakat maritim Indonesia dengan masyarakat maritim internasional adalah antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Sebagai bagian dari kemitraan strategis Amerika Serikat Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia melakukan berbagai kerjasama di bidang maritim yang akan mendukung kepentingan kedua negara, melindungi laut, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Gagasan promosi maritim dunia merupakan gagasan Presiden Jokowi yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengambilan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan maritim dan keamanan maritim, memberdayakan sumber daya maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan maritim bagi tatanan berkehidupan bersama, salah satunya yaitu membuka diri dengan diplomasi kerjasama pembangunan khususnya di bidang kemaritiman dengan masyarakat bangsa-bangsa maritim lainnya. Sekian hasil diskusi presentasi kami pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.